Tiguan emang udah lama ada di Indonesia, tapi karena desainnya yang biasa aja, jadi nggak banyak yang tahu eksistensi. Padahal dulu harganya lumayan menarik. Nah, gimana kalau desainnya sekarang jadi lebih ganteng? Kayak gini. Ini adalah generasi kedua Tiguan, dan dia udah pakai platform baru juga, MQB, yang sama kayak Audi Q3. Dan kalian tahu lah, dia pakai mesin TSI yang udah pakai turbocharger, dan artinya bukan cuma CR-V doang, satu-satunya medium SUV di Indonesia yang udah pakai mesin kecil berturbo. Sekarang dimensinya lebih besar dan fitur-fiturnya juga jauh lebih menarik. Nah, detailnya kalian tonton 10 hal yang perlu kalian ketahui tentang VW Tiguan baru ini. 1. Tampang maskulin. Dibandingkan yang ini, Tiguan sekarang kelihatan jauh lebih kecowokan alias maskulin. Presensia jelas lebih terlihat di antara SUV-SUV sekarang yang desainnya juga udah nggak hambar lagi. Di depan, grill masih tersambung dengan lampu utama. Hanya saja kini bentuknya lebih strict dan lurus, sehingga tampak lebih tegas. Bumper di bawahnya yang memanjang hingga housing fog lamp, sekaligus memberi kesan lebih lebar dari depan. Kini sudah ada DRL, lampu kecil LED, lampu utama LED yang sudah dynamic alias sudutnya bisa berubah mengikuti setir, dan lampu jauh LED. Fog lamp juga sudah LED. Bahkan di samping juga diberi lekuk-lekukan yang membuatnya tidak terlalu polos. Pilar B sudah gloss black dan list jendela dikelilingi chrome. Velgnya dual tone 18 inci dengan ban Continental Conti Sport Contact 23555. Garis di samping tadi masih nyambung sampai lampu belakang, dan beltline chrome-nya pun mengitari buritannya. Untuk lampu kecil sudah LED, lampu besar LED, lampu sein LED, dan ada fog lamp belakang yang posisinya di dalam batok lampu utama sebelah kanan aja. 2. Lebih besar, lebih ringan. Dibanding sebelumnya, Tiguan ini lebih panjang 60 mm, lebih lebar 30 mm, wheelbase naik 77 mm, tapi tingginya turun 33 mm. Berkat platform sharing MQB, bobotnya bisa turun hingga 50 kg padahal dimensinya udah melar. 3. Fiturnya banyak banget. VW Indonesia seakan-akan coba all out buat Tiguannya sekarang karena fiturnya banyak banget. Selain lampu full LED yang udah kita sebut tadi, masuk ke dalam juga udah full keyless entry alias tinggal kantungin kunci, pegang handle dalam pintu dan kuncinya kebuka. Plus spion pun otomatis kebuka. Sedangkan kalau mau kunci, tinggal tekan tombol ini. Nyalakan mobil cukup tekan start stop button aja. Ada total 12 sensor parkir di sekitar mobil, rem parkir elektrik plus auto hold, 4 kamera buat pandangan 360 derajat, plus fitur buat parkir otomatis paralel dan seri, tri-zone climate control yang berarti temperatur AC di depan kiri, kanan, dan belakang bisa beda semua, atau up down buat semua jendela, lampu dan wiper otomatis, pedal shift, spion tengah elektrokromatik, fog lamp depan belakang, ambient lighting interior, head unit dengan Apple CarPlay dan Android Auto, side and curtain airbags, power outlet di tengah, power outlet sumber AC 230 volt di belakang, dan bagasi elektrik hands-free. Banyak banget kan? Tapi beberapa hal seperti panoramic sunroof, fitur active safety seperti lane keep assist atau emergency braking, dan instrumen cluster full digital active display mirip punya Audi memang absen di sini. Kalau fitur-fitur itu juga sampai ada, harganya bisa berapa ya? 4. Konfigurasi jok. Kali ini jok Tiguan sudah dilapis bahan kulit hitam. Untuk sebuah SUV, posisi duduknya tergolong cukup rendah. Pengaturan jok pengemudi sudah full elektrik dan ada bonus lumbar 4 arah juga. Bahkan ada 3 memory seats-nya. Headrest selain naik turun juga bisa dimaju mundurkan untuk sandaran santai sambil menyetir. Seatbelt juga bisa dinaik turunkan. Setirnya tilt dan teleskopik, armrest tengah juga bisa dimaju mundurkan. Tapi untuk penumpang depan, pengaturannya masih full manual. Meski memang sudah dapat bonus bisa diatur tingginya yang sangat jarang ditemukan. Bahkan lumbarnya juga bisa dimaju mundurkan pakai tuas kecil ini. Pindah ke belakang, joknya terasa sangat empuk. Kalau duduk di tengah ada gundukan transmisi yang lumayan besar. Meski nggak begitu mengganggu karena kaki bisa diletakkan di kiri kanannya. Headrest tengah adjustable, atau bisa pilih untuk dijadikan armrest saja, plus cup holder di tengahnya. Ruang kaki sangat luas berkat bertambah 29 mm dibanding sebelumnya. Bisa di slide juga maju mundur untuk nambah kapasitas bagasi.
headroom pun masih tersisa banyak. Dan lagi, jok ini bisa recline ke beberapa sudut yang fleksibel, meski nggak bisa rebah-rebah banget. Yang istimewa, meski hanya merupakan SUV kompak, Tiguan sudah dibekali meja di belakang jok depan. Dan ada cup holder tersembunyi di sampingnya. Nice. 5. Storage berlimpah. Interiornya boleh saja sudah terlihat lebih modern, tapi VW nggak ngelupain kas mobil yang selalu fungsional. Cup holder di kiri dan kanan pintu bisa dimasukkan botol besar 1,5 liter. Atau kalau botol kecil bisa di tengah sini. Kemudian di bawah fascia tengahnya juga bisa diletakkan barang. Selain bisa digeser, armrest ini pun bisa jadi konsol tengah. Ada laci tersembunyi di bawah jok penumpang depan. Lalu laci dashboard berukuran raksasa. Dan di atas dashboard masih ada laci yang tersembunyi. 6. Buka bagasi pakai kaki. Buka bagasi sekarang sudah ada fitur easy open alias tinggal kantungin remote dan swing kaki ke bawah bagasi. Pintunya akan terbuka secara elektrik. Kapasitas bagasi nambah 50 liter dibanding sebelumnya. Dan gak ada load lip, jadi masukin barang besar bakal terasa mudah. Di bawah sini ada ban serep space saver, dan cover ini bisa diturunin sedikit meski agak pointless karena kapasitas yang bertambah gak begitu banyak, dan lantainya malah jadi gak rata. Jok belakang bisa dibuka praktis, dari belakang sini aja, cukup pakai tuas ini, dan ngasih bagasi yang rata banget sampai ke tengahnya. Ada fitur auto close yang kalau kita tekan, akan tunggu 20 detik sampai otomatis tertutup. Misalnya kalau kita mau angkut barang berat keluar dari bagasi. 7. Head unit dan MID. Head unit yang dipakai berukuran 8 inci, kapasitif touchscreen, dan punya tombol kapasitif di sampingnya. Tapi kerennya masih ngasih knob fisikal buat pengoperasian lebih mudah saat berkendara. Selain bisa nampilin status kendaraan hingga bahkan tekanan angin masing-masing ban, tersedia juga smartphone mirroring seperti Apple CarPlay, Android Auto, dan MirrorLink. Status climate control bisa dilihat dan diatur dari sini juga, termasuk menyalakan ionizer air care barunya. Kemudian settings mendalam mobil pun bisa diatur dari sini, seperti traction control dinonaktifkan dari sini, terangnya ambient light yang bisa diatur dari sini, dan masih banyak lagi. Sedangkan MID terlihat simple, sudah full color dan ada profil terdedikasi untuk beberapa driver. Informasi yang ditampilkan termasuk konsumsi rata-rata, media yang lagi diputar, dan telepon. Info di sini diatur via tombol di sebelah kanan setir. 8. Mesin masih sama. Mesin 1.4 TSI kembali digunakan dengan kapasitas 1395 cc dan sebuah turbocharger. Tenaganya masih sama di 148 horsepower. Tapi torsinya naik dari 240 Nm ke 250 Nm. Seperti sebelumnya pun mesin ini kembali dihubungkan ke kedua roda depan via transmisi DSG alias dual clutch 6 percepatan tipe wet clutch. Bedanya kali ini karakter mesin bisa diubah-ubah via 5 pengaturan mode berkendara yaitu Eco, Normal, Comfort, Sport, dan Individual. 9. Detail yang kami suka. Kami suka beberapa detail seperti di balik vanity mirror ini. Lampunya udah LED, begitu juga lampu kabin lainnya. Bahan dashboard dan door trim depan bagian atas juga sudah soft touch, meski memang di belakang masih plastik. Atensi lainnya seperti cup holder door trim yang dilapisi bahan suede juga sangat baik. Begitu pula tampilan kamera mundur dan 360 derajat yang bisa diganti-ganti ini. Hal-hal minor yang bikin Tiguan jadi satu paket SUV super premium. 10. Harga diumumkan di Gias. Tiguan baru ini akan diumumkan di Gias 2017 beberapa hari mendatang. Jangan lupa pantau terus kolom deskripsi dan komentar untuk harga resmi Tiguan nanti. Namun dengan setiap fitur yang didapat dan impor dari Jerman, sepertinya sudah dipastikan harganya akan lebih mahal dibanding setiap pesaing Jepangnya seperti CR-V dan CX-5. Untuk nilai super premium ini dan tampangnya noticeable, tetap sangat worth it kan? Jauh beda kan dibanding sebelumnya? Nah, kalau kalian pengen lihat lebih detail lagi, langsung aja datang ke Gias 2017 atau Gaikindo Indonesia International Auto Show. Di booth VW langsung bisa kalian lihat si Tiguan baru ini. Jangan lupa klik like dan subscribe ke YouTube channel Carmudi Indonesia. See you next time! World Class Auto Show Series, the 25th Gaikindo Indonesia International Auto Show, 10 to 20 August 2017 at Indonesia Convention Exhibition BSD City. Be the first to witness the latest automotive technology and futuristic concept car from 32 car brands. Also participated by dozens of motorcycle brands and more than 250 supporting brands in automotive industry. The 25th Gaikindo Indonesia